As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Sabrina Syahriar Madanti. Saya Wahyu Trianggano. Saya Puji Rahayu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi modul 1, yaitu tentang bengkel IoT atau Internet of Things. Konsep dasar IoT. IoT adalah konsep di mana perangkat terhubung ke internet untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Terdapat 3 elemen utama pada IoT. Yang pertama, perangkat IoT yaitu sensor dan aktuator yang mengumpulkan dan mengirimkan data. Kemudian, jaringan IoT yaitu teknologi komunikasi yang menghubungkan perangkat ke internet. Kemudian ada platform IoT, yaitu sistem yang mengelola dan menganalisis data dari perangkat IoT. Manfaat IoT yaitu dapat meningkatkan efisiensi, optimasi operasional, dan peningkatan kinerja. Kemudian selanjutnya ada sensor dan aktuator. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi parameter lingkungan, ya contohnya suhu, kelembapan, cahaya, gerakan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aktuator untuk menggerakkan atau mengendalikan suatu sistem berdasarkan sinyal dari sensor. Contoh penggunanya yaitu sensor suhu, kelembapan, cahaya, gerak, dan tekanan. Untuk yang aktuator motor digunakan pada robotik dan otomasi atau aktuator katup, yaitu kontrol fluida atau gas. Kombinasi sensor dan aktuator ini memungkinkan solusi IoT yang lebih akurat dan efisien. Selanjutnya yaitu teknologi komunikasi pada IoT. IoT memerlukan konektivitas untuk bertukar data. Teknologi komunikasi yang umum digunakan dapat berupa Wi-Fi dengan koneksi cepat dengan jarak menengah, kemudian ada Bluetooth dengan jarak pendek dan hemat daya. Yang selanjutnya ada Zigbee dengan jaringan mesh untuk smartphone, kemudian ada LoRaWAN dengan jangkauan jauh yang hemat energi dan penggunaannya ada pada smart city atau agrikultur. Kemudian ada seluler 3G, 4G atau 5G dengan koneksi stabil untuk cakupan luas. Pemilihan teknologi tergantung pada kebutuhan aplikasi dan lingkungan. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai keamanan IoT. Ancaman utama dalam IoT dapat berupa yang pertama serangan DDoS yang membanjiri sistem hingga tidak bisa diakses, kemudian malware yang menginfeksi perangkat untuk mencuri data atau mengendalikan sistem. Kemudian yang ketiga pencurian identitas yang merupakan akses data ke perangkat atau data. Kemudian ada juga sistem yang berupa kerentanan yang dapat dimanfaatkan hacker. Kemudian terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan pada IoT. Yang pertama, kita harus mengenkripsi data dan juga menggunakan autentikasi yang kuat. Kemudian kita harus melakukan pembaruan sistem keamanan secara berkala dan juga kita harus memiliki kontrol akses yang ketat dan juga kita harus menggunakan firewall. Selanjutnya platform IoT. Platform IoT mengelola perangkat dan data IoT secara terpusat sehingga lebih efisien. Platform IoT memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama, integrasi berbagai perangkat dan juga sistem. Kemudian pemrosesan data real time dan juga pemantauan perangkat dan manajemen perangkat dan keamanan pusat. Contoh platform IoT yang pertama yaitu AWS IoT yang berupa layanan IoT berbasis cloud dari Amazon, kemudian Microsoft Azure IoT yang berupa solusi IoT berbasis cloud dari Microsoft,
kemudian IBM Watson IoT yang merupakan pengolahan data IoT dengan AI. Kemudian ada juga Google Cloud IoT dari Google untuk melakukan pengelolaan perangkat dan juga data. Nah, IoT ini menghubungkan perangkat ke internet untuk meningkatkan efisiensi dan juga kinerja sistem. Dengan teknologi komunikasi yang tepat, kemudian sensor dan aktuator yang optimal, serta keamanan yang kuat, IoT dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti industri, kesehatan, dan juga smart city. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.